Kamera warga merekam upaya evakuasi ular raksasa di kawasan perumahan Geraha Kuncara, Desa Kemiri, Sidoarjo, Jawa Timur. 3 petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga berusaha mengepung tempat persembunyian ular sanca kembang di bawah gorong-gorong. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Ular berupaya menyerang ketika akan ditangkap. Setelah berjibaku selama 2,5 jam, akhirnya ular betina jenis sanca kembang ini berhasil ditangkap. Sebelumnya warga sering melihat ular muncul ke area perumahan saat sore dan malam hari untuk mencari mangsa. Ketika damkar mau evakuasi, agak sulit karena medannya paritnya terlalu ke bawah, terus ada cor-corannya, jadi susah. Meski baru pertama kali terjadi, warga tetap merasa was-was, terutama keselamatan bagi anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Anyus melaporkan. Pemirsa, takut uang hilang, ratusan mama di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon yang dicabut izinnya. Sementara itu puluhan mama di Kabupaten Probolinggo menggerebek rumah koordinator aplikasi berbasis investasi. Ratusan mama menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Mak-mak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak, kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS. Bukan dari OJK. Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Di mana? Biro. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggerebek sebuah rumah di Desa Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masa mendesak wanita berinisial NH, salah satu koordinator aplikasi, untuk segera mencairkan bonus yang dijanjikan. Aksi sempat memanas, namun beruntung anggota Polres Probolinggo datang ke lokasi. Sebelumnya diketahui puluhan emak-emak mendonasikan uang mereka untuk investasi di aplikasi online. Deposit mereka bervariasi dari ratusan hingga belasan juta rupiah dengan bonus yang menjanjikan. Hingga kini terduga pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki bulan suci Ramadan, intensitas aktivitas digital generasi muda cenderung meningkat. Mulai dari mencari inspirasi religi hingga hiburan di media sosial. Menyikapi hal tersebut, Indosat Uridu Hotkissen melalui brand Tree mengajak anak muda untuk mengambil pilihan bijak dalam berteknologi agar Ramadan menjadi lebih bermakna. Di era digital, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak muda Indonesia. Namun di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk menyaring pilihan menjadi sangat penting. Melalui kampanye pilihan bijak, Tri menawarkan berbagai inovasi untuk mendukung ibadah dan produktivitas pelanggan. Salah satunya adalah paket isi ulang Happy 65 GB seharga Rp100.000. Paket ini dilengkapi ekstra benefit berupa bebas telepon 10.000 menit, langganan video platinum hingga pelindungan AI anti-spam dan scam. Tanya itu melalui aplikasi Bima Plus, pelanggan bisa menikmati live shopping dan semua ini didukung oleh jaringan hemat dan sinyal cepat. 5% or even higher of the usage on the internet comes from the youth. Indonesia itself is a very young country, and we are a brand for the youth, Tree. So I think it is we also take this responsibility as a corporate to make sure that when we are communicating with them, we are taking responsibility as a corporate brand and also creating a narrative.
Dengan berbagai inisiatif, Tri berharap generasi muda tetap bisa terhubung dengan positif dan terus berkarya untuk jadi lebih hebat. Dari Jakarta, Dias Setiawan, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, waspada peredaran uang palsu menyasar para pedagang. Selengkapnya usai jeda, hanya di Lintas iNews Siang. Pokok video pokoknya. Bang parane wong tuamu ae. Seorang pemuda diarak warga dalam kondisi telanjang bulat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Tampar rese iki lho. Tampar rese. Terduga pelaku diduga digerebek warga saat berada di rumah seorang perempuan yang berstatus istri orang. Setelah digerebek, terduga pelaku diduga dikeroyok sekitar 30 orang, ditelanjangi, serta diarak menuju balai desa dengan kondisi tangan terikat dan sempat diancam akan dibakar dan dibunuh. Atas peristiwa tersebut, korban melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polres Blora. Polisi menyebut penanganan kasus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang diperiksa secara resmi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Ciputa Timur mengungkap peredaran uang palsu yang biasa menyasar para pedagang. Dari pengakuan pelaku, dirinya mendapatkan uang palsu melalui media sosial. Polisi menangkap seorang pemuda di sebuah lapak bakso di Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ia diduga membeli bakso menggunakan uang palsu. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan uang palsu senilai ratusan ribu rupiah dari dalam dompet pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengedarkan uang palsu karena kebutuhan ekonomi. Ia mengedarkan uang itu ke sejumlah pedagang di Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih mengejar pencetak uang palsu yang identitasnya sudah diketahui. Mengingat kondisi uang lembaran 50 tersebut itu luntur kena air. Korban, dalam hal ini pedagang bakso itu tersebut curiga. Kemudian melakukan pengajaran. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dudung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk gagalkan peredaran narkotika jenis cair. 4 orang tersangka ditangkap dalam sindikat internasional ini. Narkotik semuanya? Keluarin. Ya nggak tahu juga iya ya. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum bang. Hah? Enggak. Ya udah keluarin. Taruh di meja. Selain itu ada apa lagi? Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Keluarin semua taruh meja. Siapa bro? Ya itu tadi bang. Hah? Itu tadi bang. Sebanyak lebih dari 5.000 pis etomidet dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Sama namanya? Nah di sini dengan sabar dan uletnya personel dari Satres Narkoba, akhirnya dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 pis pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidet yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah anggota Satpol PP kedapatan merokok di depan ruang laktasi di alun-alun Kota Malang. Buntut viralnya video, oknum Satpol PP jalani pemeriksaan internal. Alun Kota Malang ini sebenarnya ruang menyusui atau ruang untuk merokok ya.
Aksi merokok para oknum Satpol PP ini direkam seorang emak-emak yang akan menuju ruang laktasi di alun-alun Kota Malang, Jawa Timur untuk menyusui balitanya. Aksi ini dianggap meresahkan karena dilakukan tepat di depan ruang laktasi. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan dilarang merokok. Menindaklanjuti pelanggaran ini, personil yang diduga terlibat sudah dipanggil untuk jalani proses internal. Pemerintah daerah telah melakukan sidak ke alun-alun dan memastikan kejadian tidak terulang kembali demi kenyamanan bersama. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, News melaporkan. Sementara oknum ASN yang menganiaya 4 petugas SPBU di Tuban, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Ia kini terancam hukuman penjara dan sanksi disiplin. Viral seorang oknum ASN menganiaya 4 petugas SPBU di Kecamatan Parengan, Tuban, Jawa Timur. Setelah rangkaian penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya di Dusun Kerasan. Saat dibawa ke Mapolres, ia tertunduk lesu, tak lagi garang seperti saat memukuli petugas SPBU. Setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan oleh Satreskrim Tuban bahwa diketahui saudara SJ pada hari Senin 9 Februari sekira pukul 19.00 Atas perbuatannya, oknum ASN pegawai Kecamatan Parengan tersebut kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Selain terancam hukuman 5 tahun penjara, statusnya sebagai abdi negara juga terancam sanksi tegas dari pemerintah kabupaten setempat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, News melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan toko oleh pencuri bercadar di Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku seorang pria berhasil bongkar brankas kasir dan menguras seluruh uang tunai hasil penjualan. Detik-detik aksi pembobolan sebuah toko makanan di kawasan Jimbaran, Wonoayu, Sidoarjo oleh maling bercadar terekam CCTV. Pelaku seorang diri masuk dari belakang toko, mengendap-endap berjalan ke bagian kasir. Pelaku yang diduga seorang pria ini berhasil membuka brankas kasir toko dan menguras uang tunai hasil penjualan yang ada. Aksi pembobolan dilakukan malam hari saat toko tutup dan baru diketahui keesokan harinya setelah pemilik toko melihat CCTV. Kita nggak tahu, tiba-tiba lihat di CCTV ini udah kebongkar gitu aja. Hilang nggak bisa kita omongkan ya. Gitu ya, tapi bener ya? Iya. Bener ada yang hilang ya? Itu malam, siang atau sore mas? Atau waktu tutup? Waktu tutup. Waktu tutup ya? Oh, ketahuannya? Ketahuannya waktu mau buka. Meski aksi pembobolan toko terekam CCTV ini viral, namun korban hingga kini belum melaporkan kasus pembobolan itu ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.